Bukti bahwa Indonesia menipu yang pertama, mereka membuat lagu Indonesia Raya dengan mengatakan bahwa Indonesia tanah airku. Saudara-saudariku, putra-putri Mataram, apa kabar? Kita ini putra-putri Mataram, putra-putri Nuswantoro yang dijadikan bangsa Indonesia tanpa jajak pendapat, tanpa pemberitahuan. Tiba-tiba di tanggal 17 Agustus 1945 dijadikan bangsa Indonesia, kemudian diatasnamakan oleh Soekarno untuk menyatakan kemerdekaan Indonesia. Apa artinya? Bahwa tanpa sepengetahuan kita, hak hidup kita, tanah air kita diambil alih oleh Soekarno dan diberikan kepada Indonesia. Perlu diketahui bahwa Indonesia adalah Serikat Dagang Hindia Belanda yang adalah VOC. VOC menjadi Incorporated Dominion Netherlands in Asia. Serikat Dagang Hindia Belanda menjadi Indonesia. Indonesia itulah penjajahnya dari tahun 1712 dalam wujud pasukan Cheng Ho untuk merampok Mataram, membakar keraton Kartasura, membunuh warga di dalamnya, dan kemudian memicu adanya perjanjian Giyanti 13 Februari tahun 1755. Indonesia itulah penjajahnya yang berganti-ganti nama selama 300 tahun. Bukankah seorang penjajah itu juga menipu, merampok, merampas? Bukti bahwa Indonesia menipu yang pertama, mereka membuat lagu Indonesia Raya dengan mengatakan bahwa Indonesia tanah airku. Sehingga seluruh warga negara Indonesia, rakyat Indonesia tahunya bahwa Indonesia adalah tanah air. Dan jika kita melihat dalam teks proklamasi bahwa Soekarno menyatakan kemerdekaan Indonesia, masa tanah air dimerdekakan? Apakah tanah air bisa pindah ke Hong Kong, bisa pindah ke negeri Cina, bisa pindah ke Eropa? Kan tidak. Yang bisa pindah adalah manusianya yang bisa ngatur seenaknya dan memindahkan hasil bumi kita. Jadi Indonesia adalah sekelompok manusia yang serakah, yang suka menipu, yang dinyatakan merdeka oleh Soekarno. Silakan baca teks proklamasi baris pertama dengan cermat. Maka dari itu, sejak ada negara Indonesia, berlaku sertifikasi tanah yang mana orang bisa menjual tanah. Tanah bisa menjadi uang, dilipat dan jadi ATM. Akhirnya berangsur-angsur habis. Oleh karena itu, warga bumi, rakyat Indonesia semakin melarat. Sulit untuk memiliki papan panggonan. Padahal papan panggonan adalah kebutuhan pokok hidup manusia. Tidak usah munafik. Tanpa tempat pulang, tanpa papan panggonan, tentu kehidupan itu gelisah. Maka berdasarkan kebenaran BB Dram yang memenangkan perkara hukum, dengan ini, negara Indonesia harus seleh. Pemerintahan Indonesia harus seleh dan segala hak warga bumi Mataram dikembalikan untuk memiliki tanah air, papan panggonan tanpa beli. Karena tanah air yang dikuasai oleh negara Indonesia yang tertuang dalam pasal 33 UUD 45 adalah tanah air kita putra-putri Mataram yang dijadikan bangsa Indonesia. Jelas bukan? BB Dram menyatakan bahwa rakyat berdaulat dan akan menata kembali nomor 1, bagi-bagi tanah setengah hektar dengan pola peta matahari supaya tertata bagaimana wujud Mataram berdaulat atas Nuswantoro. Saya, Esther Pasri Alimentari, yang telah memenangkan perkara hukum, memenangkan hukum pertanahan. Jadi, saya atas nama Esther Pasri Alimentari, berdasarkan kebenaran BB Dram, menyatakan bahwa seluruh warga bumi yang menghargai kebenaran BB Dram dengan mengibarkan bendera Klaras berhak atas setengah hektar tanah yang berisi tempat kediaman,
perkebunan, perikanan, dan peternakan agar hidup mandiri berkecukupan tanpa harus bekerja di tempat orang lain, apalagi ke luar negeri. Tanah siapa yang dibagi? Ini bumi Mataram yang dikuasai negara Indonesia kembali kepada warga bumi Mataram. Dan saya, Putri Mataram, mewakili seluruh warga bumi untuk menikmati papan panggonan tanpa beli. Bukankah selama 80 tahun negara Indonesia yang punya hukum tidak menegakkan hukum? Bukankah Soekarno mengatasnamakan kita menjadi bangsa Indonesia tanpa pemberitahuan? Namun kita yang sudah dijadikan bangsa Indonesia, kita berkesadaran hukum. Terwakili oleh saya, Esther Pasliemtari, yang memenangkan hukum BB Dram. Dengan demikian, rakyat kembali berdaulat untuk menikmati bumi pertiwi tanpa beli. Silahkan ikuti live jikalau ada yang kurang paham. Rahayu Bumi Mataram, salam BB Dram.